Sudah menetapkan tersangka ya, inisialnya KS. Beliau PNS di BPBD Kota Bandar Lampung, jabatannya sebagai bendahara pelaksana ya, pelaksana pembantu bendahara. Jadi memang dia urusannya ke gaji. Modus yang dia pakai sebenarnya sih dari sistem gaji yang diterapkan di BPBD, itu pakai sistem payroll. Nah, di sistem payroll itu ada para pegawai, itu baik PNS maupun honorer, itu kan memiliki pinjaman ke bank ya, antara lain Bank Lampung, Bank BRI, kemudian Bank Syariah, kemudian ada lagi bank, ada 4 bank masalah. Nah, dari kemudian angsuran itu masuk ke semuanya masuk ke rekening kas BPBD kan. Nah, akun itu yang punya bendahara ini. Nah, si KS ini harusnya disetorkan ke bank karena mereka punya kerjasama ke bank. Tetapi sama dia tidak disetorkan, dan dari kurun waktu bulan Oktober, November, Desember 2020 sampai Januari 2021 itu ada beberapa gaji itu yang ditransfer ke rekening pribadinya. Nah, nilainya itu totalnya dari gaji yang kemudian terus ya, nilai 300 juta. Rinciannya 334.405.166 rupiah,33 sen. Nah, ini hasil perhitungan dari inspektorat ya. Yang bersangkutan PNS, jadi yang bersangkutan juga diperiksa di inspektorat Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian kita jadikan saksi ahli karena memang dalam perkara ini, ya, dalam perkara ini memang tidak ada kerugian negara, tapi memang perhitungan penggelapan yang dilakukan oleh saudara KS ini. Kurang lebih seperti itu. Masih ini kan sejauh ini apakah ada pemeriksaan lain bang? Apakah ada selain dari perkembangannya? Jadi kalau pemeriksaan di tingkat penyidikan kan sudah selesai karena sudah penetapan tersangka, kemudian kemarin tersangka juga sudah diperiksa, sudah didampingi advokat atau penasihat hukumnya. Nah, tinggal berkasnya nanti kita limpahkan ke penuntut umum. Nah, baru nanti penuntut umum melakukan pemeriksaan apa kekurangan-kekurangan dalam berkas perkara itu. Ya, syukur-syukur lengkap sih, jadi kita bisa langsung penuntutan ya, sidang kan, kita limpahkan ke pengadilan negeri. Yang kita lakukan penahanan kemarin bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan perkara mantan bendahara BPBD pemerintah Kota Bandar Lampung, penyidikan itu kalau ada salah seingat saya bulan Maret atau April 2021. Proses berjalan sudah sekitar 4 bulan ya, 4 bulan. Kemudian tim penyidik berpendapat memang di situ ada perbuatan dan pelakunya jelas, si bendahara itu. Akhirnya kemarin hari Senin dia dipanggil, kemudian ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk identitas lengkap anunya nanti bisa dikoordinasi dengan Kasipitsus atau Kasintek. Ya, saya tidak ingat siapa. Yang pada intinya yang bersangkutan ini yang seharusnya tugasnya menghimpun dana hutang dari pegawai BPBD kemudian disetorkan ke bank. Ya, ternyata sama dia tidak disetorkan, dinikmatin pribadi, rasanya itu. Beberapa waktu lalu memang dulu pernah ada pengembalian, saya tidak ingat pengembaliannya berapa. Nah, yang terakhir sekarang ini kurang lebih sisa 300-an. 300 Pak. Jadi itu nanti tinggal kita lihat aja perjalanan. Saya sudah arahkan ke Kasibitsus dan jajaran penyidik untuk segera diselesaikan, dan harapan saya awal bulan
depan, paling nggak akhir bulan depan lah. Itu sudah bisa dimasukkan ke penuntutan dan persidangan. Pak, untuk pasal yang dikenakan terhadap tersangka ini pasal berapa Pak? Dan bisa dijelaskan sedikit kronologisnya Pak, berapa total kerugian dan seperti apa Pak? Total kerugian tadi sekitar 300. Oh, 300. Kalau penerapan pasal mulai dari penyalahgunaan wewenang, kemudian memasukkan dokumen-dokumen, itu pasal di tindak pidana korupsi semua. Penggelapan dalam jabatan itu masuk semua di situ. Itu saya tidak mau sebut angkanya, angka pasal-pasal. Ratusan juta itu ya Pak ya? Ya, ratusan juta. Apalagi Penahanan penahanan 20 hari penyidik. ya Pak ya? Ya, penahanan penyidik 20 hari ke depan. Harapan saya sih tidak perlu sampai perpanjangan supaya bisa dilimpahkan ke penuntutan. Apakah dianggap sudah cukup Pak untuk pemeriksaan? Sementara tim tersangka? penyidik cukup. Cukup ya? Nah, kita lihat nanti ada perkembangan apa lagi. Ya. Karena korupsi biasanya memang bersama-sama. Tapi kalau bendahara